Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, salam sukses para pioner yang ada di seluruh Nusantara, khususnya komunitas besar Pi Network ya yang ada di Indonesia. Selamat pagi semuanya, semoga berpuasa ya. Lancar-lancar saja puasanya dan badan sehat selalu. Oke teman-teman, Pi Network ini yang dianggap selama ini merupakan suatu aplikasi yang menganut sistem skema Ponzi. Dan itu banyak sekali rumor di media sosial, bahkan di berita-berita online. Para analis yang kontra terhadap Pi Network, mereka menyatakan bahwa Pi Network ini menganut skema Ponzi, yaitu menguntungkan orang yang masuk duluan, lantas yang masuk belakangan akan mengalami kerugian atau hancur. Dianggap Pi Network ini menganut sistem multi-level marketing dengan sistem referral, mengajak orang atau member get member mendapatkan fee ya berupa koin Pi Network, sehingga ya dianggap Pi Network ini merupakan bukan cryptocurrency yang akan diperdagangkan di bursa exchange yang tersebar di seluruh dunia. Mereka beranggapan sebelum Pi Network ini meluncur atau listing di 5 exchange besar seperti di OKEx, BitGet, Lbank, Get.io, dan MEX, kalau tidak salah ya, antara kelima ini. Mereka sangat pesimis dan menyebarkan hoax serta berita miring untuk menggoncangkan hati pioner yang selama ini berjuang menambang selama 6 tahun. Mereka merintis menambang bukan dalam waktu yang singkat. Mereka berjuang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, serta uang. Dari tahun 2019 ya, selama 6 tahun mereka berjuang, lantas dihembuskan rumor mengenai menganut skema Ponzi dan akan runtuh, akan hancur seketika komunitas Pi Network yang besar ini dengan puder-puder yang menyebarkan isu bahwa Pi Network ini bukan cryptocurrency, tapi aplikasi yang menganut skema Ponzi. Dan tidak sedikit news-news yang menyatakan demikian di dalam Binance Square. Di dalam Binance Square ada news yang mengatakan akhir dari titik petir. Selama 6 tahun, jaringan utama Pi Network jatuh 80%. Siapa yang memanen penganut? Jadi dianggap selama 6 tahun berjuang itu jatuh 80%, akan hancurlah Pi Network ini. Itu menurut anggapan mereka yang kontra terhadap Pi Network. Mengapa mata uang skema Ponzi yang diluncurkan pada Hari Keadilan Dunia pada tanggal 20 bulan 2 atau Februari ya 2025 diperlakukan berbeda di kawasan Tiongkok? Data membongkar kebohongan tim proyek dan wajah sebenarnya dari blogger promosi. Jadi dianggapnya pembohongan atau penipuan ini ya. Jadi dianggap Pi Network ini merupakan pembohongan publik. Sebelum peluncuran jangka utama Pi Network, para pemain di dunia cryptocurrency membuat grafik prediksi harga koin Pi. Nah, jadi mereka membuat prediksi harga Pi itu 0,69 US dollar. Pada tanggal 20 Februari 2021, tangkapan layar pergerakan harga Bitcoin pada pukul 1.30 WIB. Jadi pada tanggal 20 bulan 2 maksudnya gini ya, pada tanggal Februari ya 2025 maksud ini ada yang salah dia. Jadi ada tangkap layar mengatakan ini harganya di 0,69 US dollar. Banyak pelopor Pi tidak dapat menerima harga koin yang tidak memenuhi mimpi kaya mendadak setelah jaringan utama diluncurkan. Mereka secara kolektif diam. Jadi dianggapnya para pioner ini kecewa dengan harga 0,69 tadi, bukan 314 US dollar tadi ya.
Padahal Pioneer sudah tahu bahwa itu memang harga untuk di bursa, dan sedangkan 314, sekian US dollar itu merupakan harga GCV, bukan harga 1P. Salah satu dari harga keyakinan ZBO menjadikan harga kejatuhan 0,6 sebuah perangkap likuiditas yang direncanakan dengan cermat. Pada tanggal 20 Februari 2025, jaringan utama Pi Network diluncurkan secara mencolok pada Hari Keadilan Dunia, tetapi berakhir dengan penurunan harga koin sebesar 80% dalam satu hari. Menurut data komunitas, nilai estimasi koin Pi di beberapa pasar perdagangan luar bursa OTC pernah mencapai 2,88 dolar US dollar Amerika Serikat. Tetapi setelah diluncurkan dengan cepat turun menjadi 0,63 dolar. Dengan kapitalisasi pasar menguap lebih dari 100 miliar dolar di balik penurunan ini. Sebenarnya adalah hasil dari pengendalian volume, situasi, dan ekspektasi pasar yang dilakukan oleh pihak proyek. Nah, jadi itu teman-teman merupakan katanya ekspektasi ya dari proyek ini. Jadi penurunan harga ini untuk membuat mengguncang para pioner. 1. Manipulasi jumlah pasokan. Pihak resmi Pi tidak pernah secara terbuka mengungkapkan jumlah total pasokan yang jelas, tetapi White menyiratkan volume sirkulasi awal hanya 10-20 miliar koin. Sementara data migrasi jaringan utama menunjukkan bahwa hingga Januari 2005 sudah ada 5,56 miliar. Nah, jadi teman-teman, komunitas Pi yang dibuka jauh melebihi ekspektasi komunitas. Tim menciptakan ilusi jangka pendek melalui pembukaan bertahap, menarik modal spekulatif masuk sebelum melepaskan secara terpusat. Kedua, dia menyatakan bahwa perangkap likuiditas sebelum peluncuran jaringan utama, token ini tidak diperdagangkan secara bebas untuk waktu yang lama. Nah, jadi dianggapnya koin ini hanya untuk komunitas, ya, jual beli antar komunitas, dan dipergunakan untuk komunitas, maka dianggap skema Ponzi, ya. Bukan untuk publik, bukan untuk dikonsumsi publik, hanya untuk komunitas, internal komunitas. Jadi seperti aplikasi yang bodong, ya, itu anggapan mereka. Tetapi ternyata core team membuktikan bahwasannya Pi Network ini bukan hanya untuk diperdagangkan atau dipergunakan ya sebagai mata uang digital untuk komunitas Pi Network saja. Tetapi core team membuktikan bahwa Pi Network ini masuk ke bursa, ya, diperdagangkan di exchange besar. Ya. Dia langsung listing di 5 exchange, itu membuktikan bahwa Pi Network ini bukan menganut sistem skema Ponzi yang hanya diperdagangkan atau dijual belikan, dijadikan sebagai alat pembayaran digital money untuk komunitas Pi Network saja. Nah, justru ini menjadi suatu mata uang digital yang betul-betul dapat dipergunakan untuk publik dan berlaku di seluruh negara. Nah, ini pembuktian core team ini sehingga terdiamlah para puder yang analis yang selama ini yang kontra terhadap Pi Network. Perangkap likuiditas sebelum peluncuran jaringan utama, token tidak dapat diperdagangkan secara bebas untuk waktu yang lama. Harga luar bursa sepenuhnya dikendalikan oleh tim melalui ritme verifikasi KYC dan keyakinan komunitas setelah dibuka untuk sirkulasi koin Pi yang tidak didukung oleh aplikasi nyata dengan cepat menjadi objek jual. Nah, itu teman-teman ya, itu menurut mereka ya. Dua esensi mata uang skema Ponzi: menarik orang, mengendalikan sirkulasi, menciptakan gelembung. V-Network telah menarik pengguna sejak 2019 dengan janji penambangan gratis di ponsel, tetapi modelnya telah lama dipertanyakan dan banyak pihak sebagai skema Ponzi. Nah, jadi itu teman-teman, skema Ponzi itu sistem menganut siapa yang duluan masuk dia yang untung, yang masuk belakang pasti akan rugi. Itu menurut mereka. Dan yang saya katakan tadi dianggapnya hanya berlaku untuk komunitas, ya, bukan merupakan cryptocurrency yang diperdagangkan secara umum di bursa global. Itu anggapan mereka. Ternyata mereka skakban
skakmat oleh core team. Ya, core team lantas melistingkan P-Network di 5 exchange besar, dan ini masih akan target lagi ke 2 exchange terkemuka yaitu Binance dan Coinbase. Maka mereka akan terdiam tanpa ada sedikit pun komentar ketika dia sudah dibuktikan nanti oleh core team listing di Binance atau di Coinbase. Nah, ini teman-teman upaya core team untuk skakman para kontra terhadap P-Network, dan ini akan menjadi tamparan berat bagi mereka. Dan untuk para core team seluruh dunia, khususnya Indonesia, tetap semangat dan jangan mudah tergoncang oleh provokasi, ya, sehingga bisa melenyapkan impian kita atau cita-cita kita sebagai pejuang P-Network yang sudah berjuang selama 6 tahun. Tetap semangat dan semoga sukses. 2025 ini kita doakan P-Network segera akan listing di Binance dan Coinbase. Dan itu sebagai tamparan bagi mereka, sebagai puder, sebagai penyebar rumor dan provokator. Ya, terima kasih. Hanya sampai dulu misalnya infonya. Dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.